Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Oktavia Yolanda dengan NPM 2513024040 dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen administrasi laboratorium, pembelajaran biologi dari bab 1 sampai dengan bab 7 yang diampu oleh dosen Bapak Median Agus Priyadi MPD. Selanjutnya ada Ibu Dr. Bertiolida MPD dan Ibu Mufidah Estukinasi MPD. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum sebenarnya apa sih pentingnya administrasi laboratorium itu pada pembelajaran biologi? Kenapa hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan praktikum? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting nih dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap bab. Nah, mulai dari pengantar administrasi laboratorium sampai ke bagian-bagian penting lainnya yang mendukung penjelasan pembelajaran di laboratorium. Daripada makin penasaran, yuk sekarang kita simak penjelasannya. Bye-bye. Langsung saja, saya akan membahas materi ini mulai dari bab 1, yaitu materinya mengenai pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama, mengapa administrasi penting dalam laboratorium pembelajaran biologi? Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum ya? Mengapa sih pentingnya administrasi itu dalam laboratorium pendidikan biologi? Nah, langsung saja, administrasi laboratorium itu sangat penting dalam pembelajaran biologi. Karena apa? Karena administrasi ini berperan sebagai sistem pengelolaan yang memastikan seluruh kegiatan praktikum dan penelitian ini dapat berjalan dengan tertib, aman, efisien. Selain itu, melalui administrasi yang baik ini, semua aspek laboratorium seperti pengelolaan alat dan bahan, penyimpanan, pemeliharaan alat, serta penjadwalan penggunaan ruang ini dapat diatur secara sistematis. Nah, sehingga tidak akan terjadi kekacauan ataupun terjadi benturan jadwal. Nah, selain itu, administrasi ini tuh juga dapat membantu dalam pengawasan penggunaan alat dan bahan agar tidak lebih hemat dan tepat guna serta meminimalkan risiko kerusakan ataupun kehilangan. Selanjutnya dalam konteks keselamatan kerja itu sendiri, bahwa administrasi itu tuh berfungsi untuk memastikan prosedurnya itu selamat, prosedur keselamatannya itu dapat dipatuhi. Seperti, penggunaan bahan, pencatatan penggunaan bahan berbahaya dan pengolahan limbah. Nah, seperti yang kita ketahui di era sekarang, yaitu di era modern, pemanfaatan teknologi informasi administrasi laboratorium itu semakin meningkatkan efektivitas, terus misalnya itu mulai melalui sistem digital untuk inventarisasi, pencatatan, dan pelaporan. Dengan demikian, administrasi yang baik tidak hanya mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keamanan praktikum di laboratorium biologi. Makanya itulah kenapa administrasi itu penting dalam laboratorium biologi. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai apa saja konsep penting dalam administrasi laboratorium. Nah, jawabannya, konsep penting dalam administrasi laboratorium itu mencangkup beberapa aspek utama yang saling berkaitan. Yang pertama, administrasi laboratorium itu sendiri yaitu adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan laboratorium agar praktikum dan penelitian ini dapat berlangsung secara teratur, efektif, atau terarah.
Nah, hal ini tuh mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan laboratorium. Nah, kedua, efisiensi sumber daya. Nah, yaitu bagaimana, alat dan bahan dalam laboratorium itu dikelola dengan baik agar penggunaannya hemat, tidak boros, dan serta memiliki umur pakai yang lebih lama. Nah, pengelolaan ini tuh juga mencangkup, beberapa penyimpanan yang tepat, dan penggunaan yang sesuai dengan prosedurnya. Nah, yang selanjutnya, aspek yang ketiga adalah keselamatan kerja, yaitu di mana penerapan aturan dan prosedur keselamatan untuk melindungi penggunaan laboratorium dari resiko kecelakaan. Ini meliputi penggunaan pelindungan diri, penanganan bahan kimia dengan benar, dan serta pengelolaan limbah. Nah, selain itu juga terdapat beberapa konsep, yaitu inventarisasi dan pemeliharaan seperti pencatatan alat, misalnya seperti mikroskop dan tabung reaksi, serta perawatan rutin seperti membersihkan dan menyimpan alat dengan benar. Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut, kegiatan laboratorium itu dapat berjalan lebih tertib, aman, dan optimal. Materi selanjutnya yaitu adalah apa peran laboratorium dalam pendidikan biologi. Nah, jawabannya, laboratorium ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu dalam pendidikan biologi karena menjadi tempat berlangsungnya pembelajaran berbasis praktik yang mendukung pemahaman konsep secara lebih mendalam. Nah, melalui kegiatan di laboratorium, mahasiswa ini tidak hanya mempelajari teori dari buku, tetapi juga dapat mengamati secara langsung objek biologi dan melakukan eksperimen atau sehingga konsep yang dipelajari itu menjadi lebih konkret dan mudah difahami. Nah, selain itu, apa sih peran lainnya? Yaitu laboratorium itu juga berfungsi sebagai mengembangkan berbagai keterampilan ilmiah seperti keterampilan mengamati, mengukur, menggunakan alat, mengumpulkan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil percobaan. Nah, kegiatan praktikum ini juga dapat membentuk sikap ilmiah seperti ketelitian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, laboratorium ini juga berperan dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, mahasiswa ini dituntut untuk menganalisis hasil percobaan, membandingkan dengan teori, serta mencari solusi apabila terjadi kesalahan atau perbedaan hasil. Nah, selain itu, kegiatan praktikum yang telah dilakukan secara berkelompok itu dapat meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi antar mahasiswa. Nah, contohnya yaitu adalah kegiatan laboratorium dalam pendidikan biologi, yaitu antaranya yaitu praktikum penggunaan mikroskop untuk menumbuhkan dan mengidentifikasikan bakteri, terus praktikum genetika untuk memahami konsep pola pewarisan sifat, serta sebagaimana eksperimen yang telah berkaitan dengan materi biologi. Nah, dengan demikian, laboratorium itu tidak hanya sebagai tempat praktikum, tetapi juga sarana penting untuk meningkatkan keterampilan ataupun pemahaman pembelajaran dan kompetensi mahasiswa dalam bidang biologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas pertanyaan keempat, yaitu adalah apa tujuan dari buku administrasi laboratorium sebagai sumber referensi? Nah,
Buku jawabannya adalah buku administrasi laboratorium itu bertujuan sebagai, sumber referensi utama yang memberikan panduan sistematis bagi mahasiswa, dosen, ataupun laboran dalam mengelola serta melaksanakan kegiatan di laboratorium. Nah, buku ini tuh berisi konsep dasar, prinsip, serta prosedur administrasi laboratorium yang mencangkup pengelolaan alat dan bahan, penataan ruang, ataupun pemeliharaan peralatan, hingga penerapan standar keselamatan kerja. Nah, selain itu, buku administrasi laboratorium ini juga membantu mahasiswa dalam memahami aturan dan tata tertib penggunaan laboratorium, sehingga kegiatan praktikum ini berjalan dengan tertib dan aman. Nah, bagi dosen, buku ini tuh dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan, panduan praktikum yang terstruktur. Sementara itu, bagi laboran, buku ini tuh sangat berguna dalam mengelola inventaris dan alat dan bahan. Eee, Melakukan pencatatan serta memastikan semua fasilitas di laboratorium itu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Nah, selain itu juga buku ini tuh, juga mendukung penerapan sistem manajemen yang, laboratorium yang lebih modern, termasuk pemanfaatan teknologi, untuk pencatatan pelaporan, pengelolaan data di laboratorium. Nah, dengan demikian, tujuan utama buku administrasi laboratorium adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keamanan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi bab 2, yaitu teori dasar administrasi laboratorium. Nah, apa saja sih yang saya bahas dalam bab 2 ini? Langsung saja, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Nah, jawabannya, administrasi laboratorium adalah suatu proses pengelolaan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan sumber daya yang ada di laboratorium. Nah, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Nah, administrasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, pembelajaran dan penelitian di laboratorium itu dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib, dan aman. Nah, dalam pelaksanaannya, administrasi laboratorium ini mencakup berbagai aspek penting, yaitu seperti pengelolaan alat dan bahan laboratorium, terus pengaturan tenaga kerja, contohnya seperti dosen, mahasiswa, laboran. Nah, selain itu, pengelolaan anggaran yang digunakan untuk, operasional laboratorium. Nah, selain itu juga administrasi ini melibatkan kegiatan, pencatatan dan pelaporan, seperti inventarisasi alat dan bahan, laporan penggunaan, serta dokumentasi, kegiatan praktikum. Nah, administrasi, dalam laboratorium itu juga berperan dalam menjaga kualitas dan kelayakan fasilitas laboratorium, yaitu melalui pemeliharaan perawatan, alat secara berkala. Tidak kalah penting, administrasi ini juga memastikan penerapan standar keselamatan kerja agar setiap pengguna laboratorium itu terhindar dari risiko kecelakaan. Nah, dengan demikian, administrasi laboratorium itu bukan hanya sekedar kegiatan pencatatan, tetapi juga merupakan sistem pengelolaan yang kompleks dan terintegrasi untuk mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran dan penelitian dalam pendidikan biologi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa saja aspek penting dalam administrasi laboratorium? Nah, jawabannya, aspek penting dalam administrasi laboratorium ini mencakup beberapa komponen yang saling, berkaitan dan mendukung kelancaran kegiatan laboratorium. Nah, aspek yang pertama adalah
pengelolaan sumber daya yang meliputi alat, bahan, tenaga kerja. Nah, alat dan bahan ini harus dikelola dengan baik agar selalu, tersedia dalam kondisi siap pakai, tidak rusak, dan tidak terbuang secara sia-sia. Nah, yang selanjutnya aspek yang kedua adalah pengadaan alat dan bahan. Nah, di mana yaitu proses perencanaan, pembelian, penyediaan alat serta bahan yang sesuai dengan kebutuhan praktikum, dan penelitian. Nah, proses ini tuh dilakukan secara tepat agar, tidak terjadi kekurangan maupun, kelebihan yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Nah, aspek yang ketiga adalah, pengelolaan tenaga kerja, yaitu, proses pengaturan tugas dan tanggung jawab antara dosen, laboran, mahasiswa. Nah, setiap pihak ini harus memahami, perannya masing-masing agar kegiatan di laboratorium itu dapat berjalan dengan tertib dan terkondisi. Nah, keempat adalah pengelolaan waktu dan jadwal, yaitu adalah pengaturan penggunaan laboratorium ini tidak hanya terjadi, agar, tidak terjadi benturan jadwal antara kelas atau kegiatan penelitian. Jadwal yang baik akan meningkatkan efisien penggunaan fasilitas laboratorium. Dan yang kelima yaitu pengelolaan kegiatan praktikum dan eksperimen yang mencakup perencanaan kegiatan, pelaksanaan, yang sesuai dengan prosedur, serta evaluasi hasil praktikum. Yang keenam yaitu aspek keselamatan kerja yang sangat penting untuk melindungi, eee, dari, resiko kecelakaan. Yaitu hal ini tuh meliputi penggunaan alat pelindung diri, penanganan bahan berbahaya, serta penerapan prosedur darurat. Selain itu juga terdapat aspek laboratorium, seperti pencatatan dan pengelolaan, seperti inventaris alat dan bahan, pelaporan, penggunaan, serta dokumentasi kegiatan. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan prinsip administrasi yang efektif dalam laboratorium? Jawabannya adalah, prinsip administrasi yang efektif dalam laboratorium ini merupakan dasar atau pedoman yang harus diterapkan agar, pengelolaan laboratorium ini dapat berjalan, secara optimal dan profesional. Nah, salah satu prinsip utama adalah keteraturan, yaitu semua kegiatan di laboratorium harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, yaitu mulai dari penjadwalan, penggunaan alat, hingga pencatatan kegiatan. Nah, keteraturan ini tuh akan memudahkan pengawasan dan mengurangi resiko kesalahan. Yang kedua adalah keterbukaan atau transparansi, yaitu semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium seperti penggunaan alat, jadwal, dan anggaran itu harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi ini tuh penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman. Yang prinsip ketiga selanjutnya adalah akuntabilitas, di mana setiap kegiatan, penggunaan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Semua penggunaan alat bahwa perlu dicatat jelas dan dilaporkan secara berkala agar dapat diinventarisasi. Selain itu, terdapat prinsip efisiensi, yaitu prinsip efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara hemat dan tepat guna tanpa mengurangi kualitas kegiatan. Prinsip keselamatan ini juga penting, yaitu adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar keselamatan kerja untuk menghindari kecelakaan. Nah, prinsip lainnya adalah keberlanjutan, yaitu di mana menjaga agar fasilitas laboratorium itu tetap dapat digunakan dalam jangka yang panjang melalui pemeliharaan yang baik. Nah, dengan demikian, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, administrasi laboratorium itu dapat berjalan secara efektif, tertib, dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.
Selanjutnya adalah pertanyaan keempat, yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium? Nah, jawabannya adalah proses pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium itu merupakan langkah yang paling penting untuk menentukan keberhasilan dari pengelolaan laboratorium. Nah, proses ini tuh dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan beberapa faktor, itu seperti kebutuhan laboratorium, kondisi alat dan bahan, kesediaan anggaran, serta aspek keselamatan kerja. Nah, tahap yang pertama yaitu adalah identifikasi masalah atau kebutuhan. Misalnya itu seperti adanya alat yang rusak, kekurangan bahan praktikum, atau benturan jadwal penggunaan laboratorium. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dan informasi secara relevan, itu seperti jumlah alat yang tersedia, kondisi alat, serta frekuensi penggunaannya. Nah, di tahap berikutnya yaitu ada analisis data untuk memahami situasi yang dihadapi. Nah, berdasarkan analisis tersebut, ini kemudian disusun beberapa alternatif solusi, seperti memperbaiki alat yang rusak, membeli alat yang baru, ataupun mengatur ulang jadwal penggunaan laboratoriumnya. Selanjutnya, setelah itu setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, termasuk dari segi biaya, efektivitas, dan tingkat keamanan. Kemudian dipilih solusi untuk yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di laboratorium. Nah, contohnya ini seperti penerapan pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium antara pengadaan alat baru berdasarkan prioritas kebutuhan, pengelolaan anggaran, bahan praktikum agar tidak terjadi pemborosan, penjadwalan penggunaan laboratorium secara adil, efisien, serta pemeliharaan alat seperti kalibrasi mikroskop. Nah, dengan pengambilan keputusan yang tepat, kegiatan laboratorium ini dapat berjalan secara lancar, efisien, dan aman, serta mampu mendukung proses pembelajaran dan penelitian di laboratorium, itu agar optimal. Selanjutnya adalah materi bab 3, yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu beberapa pertanyaan penting. Di antaranya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pencatatan inventarisasi laboratorium dan apa tujuannya? Nah, jawabannya adalah pencatatan inventarisasi laboratorium adalah proses pendataan secara sistematis terhadap seluruh aset yang dimiliki di laboratorium. Nah, baik berupa alat, bahan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Nah, kegiatan ini tuh meliputi pencatatan nama barang, jumlah, kondisi, lokasi penyimpanan, serta riwayat penggunaan atau pemeliharaannya. Pencatatan inventarisasi ini juga dapat dilakukan secara manual menggunakan buku inventaris maupun secara digital dengan bantuan sistem komputer ataupun aplikasi manajemen laboratorium. Nah, tujuan utamanya sendiri adalah untuk mengetahui secara pasti jumlah dan kondisi barang yang tersedia di laboratorium sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memantau penggunaan alat dan bahan agar tidak terjadi pemborosan, kehilangan, ataupun kerusakan yang tidak terdeteksi. Dengan demikian, data inventaris yang lengkap dan teratur, pihak pengelolaan laboratorium ini dapat lebih mudah dalam merencanakan pengadaan, perawatan, maupun pergantian alat dan bahan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah apa tujuan sistem pengkodean alat dan bahan dalam laboratorium? Nah, jawabannya adalah sistem pengkodean alat dan bahan laboratorium adalah suatu metode pemberian kode atau identitas khusus pada setiap item yang ada di laboratorium.
Nah, kode tersebut itu biasanya bersifat unik dan disusun berdasarkan kategori tertentu seperti jenis, alat, bidang keilmuan, ataupun lokasi penyimpanannya. Nah, tujuan utama dari sistem pengkodean ini adalah untuk memudahkan identifikasi setiap alat dan bahan secara cepat dan tepat. Nah, dengan adanya kode ini, proses pencatatan, pencarian, pelaporan inventaris menjadi lebih efisien dan lebih terorganisir. Selain itu, sistem pengkodean ini juga membantu dalam memantau kondisi dan riwayat penggunaan barang, sehingga memudahkan dalam perawatan maupun penggantian alat. Pengkodean ini juga berperan dalam mengurangi kesalahan pencatatan atau tertukarnya barang, terutama jika jumlah alat dan bahan di laboratorium itu sangat banyak. Dalam sistem administrasi modern, pengkodean ini sering diintegrasikan dengan teknologi informasi, sehingga pengelolaan inventaris ini menjadi lebih akurat dan praktis untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah materi atau pertanyaan ketiga, yaitu adalah mengapa pendataan kondisi ruangan dan peralatan laboratorium itu perlu dilakukan. Nah, jawabannya adalah eh, pendataan kondisi ruangan dan peralatan laboratorium ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada dalam keadaan baik, aman, dan layak digunakan untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Kegiatan ini tuh meliputi pemeriksaan terhadap kondisi fisik ruangan seperti kebersihan, pencahayaan, ventilasi, serta kelayakan meja dan kursi, serta pemeriksaan terhadap kondisi alat-alat di laboratorium. Nah, tujuannya ini sendiri adalah untuk mendeteksi sejak dini adanya kerusakan, kekurangan, ataupun potensi bahaya yang dapat mengganggu kegiatan laboratorium. Misalnya seperti alat yang rusak dapat segera diperbaiki atau diganti, dan kondisi ruangan yang kurang layak ini juga dapat segera diingatkan. Nah, pendataan ini dilakukan secara berkala melalui inspeksi langsung atau visual maupun dengan bantuan sistem manajemen laboratorium, sehingga hasil pendataannya itu biasanya dicatat dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas di laboratorium. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan keempat, yaitu mengapa pemantauan dan pembaruan inventarisasi laboratorium itu perlu dilakukan secara rutin. Jawabannya yaitu adalah pemantauan dan pembaruan inventaris laboratorium itu harus secara rutin penting untuk memastikan bahwa semua alat dan bahan selalu dalam kondisi baik, tersedia sesuai dengan kebutuhan, dan siap digunakan kapan saja. Kegiatan ini meliputi pengecekan jumlah, kondisi, serta lokasi penyimpanan alat dan bahan secara berkala. Nah, baik kegunaan dalam mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, tujuannya ini sendiri adalah untuk pemantauan, mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan yang tidak terdeteksi, serta penggunaan alat dan bahan yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, pemantauan juga membantu dalam menjaga keselamatan kerja, karena alat yang rusak ataupun bahan yang tidak layak dapat segera ditangani agar tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, pembaruan inventaris ini dilakukan untuk menyesuaikan data dengan kondisi aktual di lapangan, seperti penambahan alat baru, pengurangan dan karena kerusakan, ataupun perubahan lokasi penyimpanan. Kegiatan ini dilakukan secara manual ataupun menggunakan komputer agar lebih akurat dan efisien. Dengan adanya pemantauan dan pembaharuan secara rutin, pengelolaan laboratorium ini menjadi lebih tertib, efisien, dan transparan.
Nah, selanjutnya adalah materi bab 4, yaitu adalah pengadaan dan inventarisasi alat dan bahan. Nah, di sini di bab 4 ini ada beberapa pertanyaan, ya, yaitu yang pertama adalah apa saja tujuan perencanaan pengadaan alat dan bahan dalam laboratorium? Nah, jawabannya adalah perencanaan pengadaan alat dan bahan itu bertujuan untuk memastikan kebutuhan alat dan bahan tersedia secara sesuai dengan kebutuhannya, meminimalkan biaya persediaannya, dan menjaga kelancaran kegiatan laboratorium. Nah, perencanaan ini dilakukan dengan mengidentifikasikan kebutuhan berdasarkan penggunaan sebelumnya dan kondisi stok yang tersedia. Nah, yang kedua, mengapa sih analisis kebutuhan alat dan bahan itu perlu dilakukan? Nah, jawabannya adalah analisis kebutuhan itu perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah alat dan bahan yang diperlukan berdasarkan data penggunaan sebelumnya. Hal ini membantu memperkirakan kebutuhan di masa depan sehingga dapat menghindari kelebihan stok ataupun kekurangan bahan yang dapat mengganggu kegiatan dalam laboratorium. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apa sih tujuan dari proses pembelian dan penerimaan alat dan bahan? Nah, jawabannya adalah proses pembelian dan penerimaan alat dan bahan itu bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diperoleh benar-benar itu sesuai dengan kebutuhan laboratorium, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya. Melalui proses ini, laboratorium ini dapat menjamin bahwa alat dan bahan yang digunakan itu dalam kegiatan praktikum atau penelitian ini berada dalam kondisi layak dan standar untuk digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah setelah barang diterima dilakukan pemeriksaan secara teliti untuk mencocokkan antara pesanan dengan barang yang datang, termasuk juga pengecekan kondisi fisik dan kelengkapannya. Selanjutnya, barang dalam sistem inventaris agar dapat dipantau dan dicatat penggunaannya serta memudahkan dalam proses pengelolaan stok. Dengan proses yang baik, pembelian dan penerimaan dapat mencegah kesalahan, kerugian, serta mendukung kelancaran kegiatan laboratorium. Yang keempat, itu bagaimana sih pengelolaan inventaris bahan dan alat dilakukan di laboratorium? Nah, jawabannya adalah pengelolaan inventaris bahan dan alat di laboratorium ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyimpanan, yang kedua pendistribusian, yang ketiga adalah pengendalian dan persediaan. Nah, penyimpanan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jenis serta karakteristik alat dan bahan, misalnya seperti bahan kimia disimpan berdasarkan sifatnya agar aman dan tidak berbahaya. Nah, selanjutnya juga distribusi itu dilakukan dengan kebutuhan praktikum atau penelitian. Jadi, sehingga penggunaan alat dan bahan itu lebih terkontrol dan tidak berlebihan. Selain itu, pengendalian jumlah stok secara berkala itu melalui pencatatan inventaris. Selanjutnya, sebagai contoh, bahan kimia itu biasanya dikelola menggunakan sistem FIFO, yaitu bahan yang dahulu masuk akan digunakan terlebih dahulu agar tidak melewati masa kadaluarsanya. Selanjutnya saya akan membahas bab 5, yaitu mengenai manajemen, pemeliharaan, dan perawatan. Nah, di sini ada sama seperti sebelumnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang membahas mengenai bab 5 ini. Yang pertama adalah mengapa jadwal kalibrasi dan pengecekan alat laboratorium itu perlu dibuat? Nah, alasannya adalah jadwal kalibrasi dan pengecekan alat laboratorium itu perlu dibuat untuk memastikan semua alat tetap berfungsi dengan baik
dan memberikan hasil yang akurat. Kalibrasi ini dilakukan dengan membandingkan alat ukur dengan standar tertentu agar hasil pengukurannya itu tetap dan sesuai dengan standar. Nah, selain itu, pengecekan rutin ini juga membantu mendeteksi kerusakan sejak dini sehingga alat dapat segera diperbaiki dan tidak mengganggu kegiatan praktikum. Nah, pertanyaan yang kedua adalah faktor apa saja yang memengaruhi penyusunan jadwal kalibrasi alat? Jawabannya adalah penyusunan jadwal kalibrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti frekuensi penggunaan alat, semakin sering digunakan, maka semakin sering dikalibrasi. Selanjutnya itu ada umur alat serta tingkat sensitivitas alat terhadap perubahan. Nah, selain itu juga kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, kebersihan juga dapat memengaruhi kinerja alat sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengecekan kalibrasi. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, yaitu apa tujuan pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium? Nah, jawabannya adalah pemeliharaan dan perbaikan alat laboratorium itu bertujuan untuk menjaga agar alat tetap berfungsi dengan baik, awet, dan siap digunakan kapan saja. Kegiatan ini meliputi pembersihan rutin, pemeriksaan kondisi alat, serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Dengan demikian, eh, eh, dengan demikian pemeliharaan yang baik, alat dapat digunakan lebih lama dan risiko kesalahan dalam praktikum ini dapat diminimalkan. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium yang aman? Jawabannya adalah pemusnahan alat dan bahan di laboratorium harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan yang pastinya aman dan sesuai dengan aturan yang tidak membahayakan lingkungan maupun pengguna. Limbah itu perlu dipisahkan berdasarkan jenisnya seperti limbah kimia, biologis, ataupun non bahaya. Nah, setelah itu limbah dimusnahkan dengan metode yang tepat seperti dibakar, dinetralkan, dan didaur ulang jika memungkinkan. Pengelolaan yang baik juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keselamatan dalam proses praktikum. Selanjutnya mengenai saya akan membahas materi bab 6 yaitu administrasi aktivitas laboratorium. Nah, pada bab 6 ini ada beberapa pertanyaan yang membahas mengenai materi ini. Yang pertama adalah mengapa pengelolaan jadwal praktikum dan penggunaan ruang laboratorium itu penting dan bagaimana teknologi ini dapat membantu? Nah, jawabannya adalah pengelolaan jadwal praktikum dan penggunaan ruang laboratorium itu sangat penting untuk memastikan semua kegiatan itu berjalan tertib, teratur, dan tidak saling berbenturan. Dengan adanya jadwal yang jelas, setiap kelas ataupun kelompok dapat menggunakan laboratorium secara bergantian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga pemanfaatan ruang dan alat menjadi lebih efisien. Selain itu, pengelolaan jadwal untuk membantu dalam mempersiapkan alat dan bahan sebelum praktikum dimulai. Nah, teknologi yang sangat membantu dalam pengelolaan ini misalnya melalui aplikasi atau sistem online yang dapat digunakan untuk melihat, mengatur, memperbarui jadwal secara cepat. Dengan sistem digital, informasi jadwal dapat diakses oleh dosen, laboran, dan mahasiswa secara real time, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempermudah koordinasi penggunaan alat seperti mikroskop dan peralatan lainnya.
Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa yang harus dilakukan saat mengembalikan alat laboratorium? Nah, jawabannya adalah saat mengembalikan alat laboratorium, pengguna harus memastikan bahwa alat dalam kondisi baik seperti saat dipinjam. Alat perlu dibersihkan terlebih dahulu agar tetap terjaga kebersihannya dan fungsinya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan kondisi untuk memastikan tidak ada kerusakan atau bagian yang hilang. Nah, pengembalian alat ini juga harus disertai dengan pencatatan dalam administrasi laboratorium seperti em, pada buku atau sistem digital. Jika terdapat kerusakan ataupun kehilangan, pengguna wajib melaporkan kepada laboran agar dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, alat yang digunakan biasanya eh, akan menjalani dan pemeliharaan rutin atau kalibrasi secara tetap agar akurat dan siap digunakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu adalah apa itu logbook laboratorium dan apa saja komponen pentingnya? Jawabannya adalah logbook laboratorium adalah catatan tertulis atau digital yang digunakan untuk mencatat penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Nah, fungsinya adalah untuk memantau aktivitas, menjaga ketertiban administrasi, serta memastikan keselamatan kerja. Komponen penting dalam logbook itu meliputi informasi alat atau bahan seperti nama dan kode inventaris, data penggunaan seperti tanggal, nama pengguna, tujuan. Selain itu, kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan, catatan pemeliharaan dan perbaikan, serta tanda tangan penggunaan atau supervisor. Dengan komponen tersebut, semua aktivitas laboratorium itu dapat didokumentasikan dengan baik dan benar. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana logbook itu digunakan dalam memantau penggunaan bahan kimia dan alat. Nah, jawabannya, logbook digunakan untuk mencatat setiap penggunaan alat dan bahan secara rinci, seperti jumlah, waktu, nama pengguna. Hal ini memudahkan dalam memantau stok bahan, mengetahui frekuensi penggunaan alat. Selain itu, logbook juga membantu mendeteksi kondisi alat ataupun bahan, misalnya jika ada kerusakan atau bahan yang mendekati kadaluarsa. Contohnya seperti penggunaan HCl, dicatat jumlahnya dan kondisinya sehingga dapat segera diketahui jika perlu penggantian. Dengan demikian, logbook itu membantu menjaga ketertiban, keamanan, dan efisiensi laboratorium. Selanjutnya adalah bab 7, yaitu membahas mengenai dokumentasi dan laporan. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang membahas mengenai materi bab 7. Yang pertama adalah apa perbedaan antara dokumentasi dan laporan dalam laboratorium? Dan mengapa keduanya ini penting? Jawabannya adalah dokumentasi adalah pencatatan semua kegiatan di laboratorium secara lengkap dan bersifat permanen, seperti penggunaan alat dan bahan serta aktivitas praktikum yang telah dilakukan. Sementara laporan merupakan hasil olahan atau analisis dari kegiatan tersebut yang disusun secara sistematis untuk evaluasi, pelaporan, dan perencanaan ke depan. Nah, keduanya ini sangat penting karena dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data yang akurat dan dapat ditelusuri kembali. Sedangkan laporan digunakan untuk menyampaikan hasil kegiatan, em, melem- hasil kegiatan, hmm, hasil kegiatan serta menilai keberhasilan atau kekurangan yang terjadi. Dengan adanya dokumentasi dan laporan yang baik, pengelolaan laboratorium itu menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat meningkatkan
meningkatkan, kualitas, dengan penelitian, kualitas kegiatan penelitian ataupun pembelajaran. Contohnya nih, penggunaan alat dan bahan dicatat dalam buku log, sebagai dokumentasi, kemudian hasil eksperimen disusun dalam bentuk laporan, setelah kegiatan selesai. Yang pertanyaan kedua adalah, apa pengertian surat menyurat dalam laboratorium? Dan sebutkan contohnya. Nah, surat menyurat dalam laboratorium ini adalah kegiatan komunikasi tertulis yang bersifat resmi, digunakan untuk menyampaikan informasi, permintaan, ataupun laporan yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium. Laporan, surat menyurat ini berfungsi sebagai alat komunikasi administratif yang jelas terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini penting untuk mendukung kelancaran operasional laboratorium seperti dalam pengadaan alat dan bahan, pelaporan kegiatan maupun koordinasi antar pihak terkait. Contohnya adalah surat permintaan bahan kimia kepada pemasok, surat pengajuan penggunaan laboratorium, surat laporan hasil penelitian kepada pimpinan, dan serta surat pemberitahuan jadwal praktikum. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan jenis-jenis surat yang umum digunakan di laboratorium dan fungsinya. Nah, jawabannya, jenis-jenis surat di laboratorium antara lain adalah, yang pertama adalah surat permintaan alat atau peralatan. Ini tuh berfungsi untuk mengajukan kebutuhan alat atau bahan. Yang kedua adalah, surat laporan penelitian. Ini untuk melaporkan hasil kegiatan atau eksperimen. Yang ketiga adalah surat peringatan atau teguran, yaitu berfungsi untuk memberikan peringatan atas pelanggaran. Yang selanjutnya adalah surat permintaan dana, yaitu berfungsi untuk mengajukan anggaran kegiatan. Yang selanjutnya ada surat undangan atau pengumuman, yaitu berfungsi untuk menyampaikan informasi kegiatan. Yang selanjutnya adalah surat pengantar atau surat tugas, itu di mana berfungsi untuk memberikan tugas atau pengantar resmi. Yang selanjutnya ada surat perintah kerja atau SPK. Itu berfungsi untuk instruksi pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya ada surat konfirmasi atau verifikasi, yaitu berfungsi untuk memastikan kebenaran data atau kegiatan. Yang selanjutnya ada surat pengesahan hasil, yaitu berfungsi untuk mengesahkan hasil penelitian. Yang selanjutnya adalah surat tindak lanjut, yaitu untuk menindaklanjuti kegiatan sebelumnya. Yang selanjutnya ada surat permohonan akreditasi, itu berfungsi untuk pengajuan penilaian laboratorium. Yang selanjutnya adalah surat notifikasi, yaitu berfungsi untuk pemberitahuan resmi atau suatu hal. Yang selanjutnya adalah surat pembatalan, yaitu berfungsi untuk membatalkan kegiatan atau keputusan. Yang selanjutnya ada surat pengesahan keputusan, yaitu berfungsi untuk menetapkan suatu keputusan resmi. Yang selanjutnya ada surat pemberitahuan kegiatan, yaitu untuk menginformasikan kegiatan di laboratorium. Fungsinya secara umum adalah untuk sebagai dokumentasi secara resmi untuk komunikasi, koordinasi, serta pengawasan kegiatan di laboratorium. Nah, pertanyaan yang keempat adalah, apa pentingnya SOP dan sistem, pengarsipan dalam pengelolaan surat laboratorium? Nah, SOP atau standar operasional prosedur penting untuk memastikan proses surat menyurat berjalan tertib, jelas, dan konsisten sehingga mengurangi kesalahan serta mendukung profesionalitas dan akreditasi laboratorium. Sementara itu, sistem pengasipan itu baik fisik maupun elektronik itu berfungsi untuk menyimpan dokumen secara rapih, aman, sehingga mudah dicari kembali saat dibutuhkan. Misalnya untuk audit dan evaluasi. Contohnya surat masuk dicatat dalam buku register. Dengan demikian, materi penjelasan mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran dari bab 1 sampai bab 7 yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan saya menjelaskan materi tersebut bisa menambah pemahaman dan menambah
pengetahuan mengenai administrasi laboratorium. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. La Habana, al